Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka pengawasan malam hari ini terlebih dahulu dengan bersama baca tasyahud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi fadlana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah pengawasan kajian malam Rabu Masjidul Huda 19 rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini hari Selasa malam Rabu tanggal 15 Agustus tahun 2023, pertemuan ke-155 kajian malam Rabu pasolatan di Masjidul Huda 19 Londong Wirokerten Banguntapan. Minggu kemarin kita membahas mengenai mufarokoh dalam sholat. Maksudnya kebolehan untuk memisahkan diri seorang makmum dari jamaah dengan hukum-hukum yang sudah kita bahas. Ada yang sifatnya atau hukumnya wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, kemudian ada yang mubah. Tetapi pada dasarnya menurut Imam Syafi'i lebih diutamakan untuk tidak mufarokoh dalam sholat berjamaah, tidak memisahkan seseorang itu dari sholat berjamaah kecuali memang sudah sangat terpaksa. Ya. Karena apa? Karena keutamaan dari sholat berjamaah itu 27 derajatnya dibandingkan sholat sendirian. Maka diusahakan tetap tidak memisahkan diri dengan sholat berjamaah imam tertentu. Nah, pada malam ini kita masih terkait dengan imam. Ini mungkin masalahnya belum atau tidak dijumpai di sini. Tetapi ini kita kan sedang ngaji ya, ngaji tentang pasolatan, dan kita urutkan dari kitab Imam Syafi'i. Kita akan bahas mengenai kedudukan imam yang ada 4 ini. Bagaimana hukumnya sholat berjamaah yang imamnya itu seorang yang tunanetra, mohon maaf, buta atau tidak melihat. Yang kedua, bagaimana hukumnya seorang imam yang ajam, yaitu apa? Kalau dari bahasa aslinya itu bukan Arab, jadi non Arab. Ini maksudnya adalah orang yang dia itu tidak fasih dalam berbahasa Arab, terutama bacaan surat Al-Fatihah. Bagaimana hukumnya? Lalu yang ketiga, bagaimana hukumnya sholat berjamaah yang imamnya itu anak kecil? Mohon maaf, hasil dari zina. Ini dibahas dalam kitab Imam Syafi'i. Mungkin di kita 4 ini tidak atau belum kejadian, tetapi bisa jadi terjadi. Imam Syafi'i menulis ini pun berarti apa? Ada pengalaman pada masa itu. Ingat ya, sesuatu itu biasanya akan terulang pada masa yang akan datang. Sesuatu kejadian yang sudah lalu
pada masa atau periode golongan tertentu itu akan berulang pada masa yang akan datang atau masa saat ini dengan golongan atau kaum yang berbeda. Makanya kita bersyukur kita itu termasuk orang yang sampai 2023 setidaknya kalau dihitungan Masehinya atau 1445 Hijriah. Itu apa artinya? Kita itu punya pengalaman dari orang-orang yang sudah mendahului kita. Jadi kita bersyukur bisa sholat itu lebih baik, lebih bagus. Kenapa? Ada orang yang sebelum kita memberitahu. Jadi kalau kaitan dengan kehidupan sehari-hari, apa sih sekarang masalah yang Bapak Ibu hadapi? Itu mesti pernah kejadian pada masa lalu. Meskipun ada beberapa dikiaskan. Misalnya kalau sekarang anak atau kebanyakan dengan HP. Dulu kan gak ada HP. Tetapi bisa jadi dahulu beda lagi. Saya kecil itu ngalamin gak ini? Game Watch tahu gak yang tereng dut itu. Ada gak ngalamin gak? Saya masih kelas 5, kelas 6 SD itu ngalamin itu. Mas Endik, Mas Irfan gak tahu. Jadi kotak bulat seperti remote itu ya besar, tombol diputar-putar nanti berubah itu. Ada huruf L jadi huruf angka plus itu. Itu zaman dulu. Itu masalah itu. Lalu televisi dulu sempat masalah. Sekarang televisi tergeserkan oleh HP. Jadi pengalaman-pengalaman yang dulu itu terulang lagi di sini pada masa sekarang. Setiap zaman itu ada ceritanya. Setiap cerita ada zamannya. Dalam setiap zaman, setiap cerita itu mesti ada tokohnya. Bab apa coba sekarang yang nggak ada? Apalagi ada sekarang lewat musik, lewat lagu misalnya. Orang yang jatuh cinta, yang patah hati, yang sengsara, yang pokoknya ada. Semua itu diwakilkan oleh syair lagu. Mau yang sedih ada lagunya, yang gembira ada lagunya, yang biasa-biasa aja ada, yang memuji Allah ada. Apalagi dengan media sosial sekarang mudah diviralkan. Nyanyi sedikit aja. Misalnya sholawat badar itu ya, yang tolak al-badru. Itu kan dulu juga sudah ada. Tapi waktu itu kemudian masih ingat nggak tahun 99 atau 2000 ada namanya Haddad Alwi, Sulis yang menyanyi Umid. Itu kan mempopulerkan sholawat. Setelah itu kan terus sholawat-sholawat yang biasanya di pesantren dibacakan dalam kitab-kitab kuning itu ada. Dulu nggak familiar, hanya terbatas. Sekarang karena ada viral, makanya di media sosial jadi terkenal. Nah kaitannya dengan ini, dalam malam hari ini kita akan membahas mengenai imam dan problematikanya merujuk ke dalam kitab Imam Syafi'i. Yang pertama adalah bagaimana hukum imam yang tunanetra. Jadi bahasa halusnya untuk menyebutkan menggunakan kata atau diksi buta. Jadi Bapak Ibu paham ya, tunanetra di sini adalah yang tidak melihat. Nanti kalau dari segi kedokteran ada yang menyebutkan antara tunanetra dengan buta itu akan berbeda. Ya, ada yang paham nggak ini? Antara tunanetra dengan buta itu berbeda. Karena ada organ tertentu yang membedakan ini disebut buta, ini disebut tunanetra. Nah, kita sepakati saja. Di sini maksudnya adalah dia itu benar-benar tidak melihat. Yang tidak melihat. Bukan karena tidak melihat dia merem gitu. Bukan, tapi memang meskipun terang, meskipun ada lampu, dia tetap nggak bisa melihat. Bukan karena dia merem. Ya. Nanti masalah tunanetra dengan buta apakah sama atau tidak itu bukan urusan lain ya. Nah, sekarang khususnya kaitannya dengan sholat. Bagaimana jika seorang bermakmum atau menjadikan imamnya itu adalah seorang yang tunanetra? Ini menurut Imam Syafi'i. Saya, kata Imam Syafi'i, lebih cenderung keimamannya seorang yang tunanetra.
Apabila si imam yang buta itu telah diarahkan posisinya ke arah kiblat dengan benar oleh makmumnya, maka itu bisa lebih khusyuk dibandingkan orang yang normal penglihatannya. Kenapa? Karena dia tidak akan terganggu dengan berbagai pemandangan apapun. Jadi kalau orang yang buta, kata Imam Syafi'i itu, Imam Syafi'i lebih cenderung nggak apa-apa, asal si imam itu yang buta itu diarahkan oleh makmumnya. Pak Imam, ini arah kiblatnya ke sana, diputer arah badannya digini, ini loh posisi kiblatnya. Lalu apa? Kata Imam Syafi'i itu lebih cenderung kepada imam yang seperti itu. Alasannya orang yang buta itu relatif sedikit terganggu. Kenapa? Dari gangguan pemandangan. Kalau imam yang normal kan bisa jadi lagi khusyuk begini, lihat sajadah, sajadahnya ada gambar ukiran itu. Wah, ini motif mana ya? Motif apa ini? Malah kepikiran kemana-mana. Bacaannya Al-Fatihah tapi pikirannya, oh ini motif apa ini? Oh ini jangan-jangan di Jepara nih. Nah, misalnya. Jadi ada banyak gangguannya kalau dia normal. Ini menurut Imam Syafi'i. Lalu tidak alasan sekedar berpendapat ya. Imam Syafi'i pun kemudian mengutip dari hadis Anas bahwa ada seorang sahabat Rasulullah SAW itu Ibnu Ummi Maktum. Jadi anaknya ibunya yang seorang yang buta ya. Apa itu? Jadi beliau itu oleh Rasulullah SAW menyuruh Ibnu Ummi Maktum menggantikan Rasulullah SAW menjadi imam, sebagai imam. Kapan? Karena Rasulullah SAW hendak berperang. Dia sedang mau berperang. Dalam peperangan Rasulullah SAW itu memerintahkan kepada Ibnu Ummi Maktum untuk menjadi imam. Dalam sejarahnya itu ada 2 kali dalam hadis disebutkan Ibnu Ummi Maktum itu 2 kali menjadi imam ketika di Madinah. Ketika di Madinah, artinya Rasulullah SAW itu tidak selalu dengan kaumnya di Madinah. Ketika berperang kan mesti ditinggalkan. Nah, ketika ditinggalkan itulah Ibnu Ummi Maktum menjadi imam. Lalu dikaitkan dengan dalam syarahnya disebutkan bahwa Ibnu Ummi Maktum ini pernah menjadi imam sebanyak 13 kali. Kalau sebanyak 13 kali bisa jadi itu kan kalau kita ya gampangannya. Kalau seharinya itu ada 5, kalau 5 waktu ya berarti 2 kalinya 2 hari berarti sudah 10. Kalau 13 mungkin 2 hari setengah lah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW berperang. Atau pada waktu-waktu tertentu misalnya pas zuhuran atau pas asar. Bisa jadi itu tapi tidak disebutkan. Hanya saja jumlahnya 2 kali itu dalam hadis disebutkan Ibnu Ummi Maktum ini menjadi imam, ditugaskan oleh Rasulullah SAW menggantikan Rasul. Lalu kalau ditotalkan itu ada 13 kali. Jadi itu alasannya. Kalau Bapak Ibu bermakmum atau berjamaah dengan orang yang mohon maaf tunanetra itu sah, boleh. Tentu saja dengan kriteria si tunanetra itu memenuhi syarat-syarat menjadi imam. Ya, tidak asal dia tunanetra terus udah jenengan aja, karena jenengan itu tidak bisa melihat, lebih sedikit maksiatnya, lebih sedikit potensi untuk terganggu oleh gangguan yang lain. Silahkan jadi imam. Bukan itu alasannya. Tidak ada syarat khusus imam itu harus buta, tidak. Ya. Ini keadaan tertentu. Ini maksudnya apa? Maksudnya secara tidak langsung Rasulullah SAW pun mengajarkan kepada kita bahwa orang yang mohon maaf tidak bisa melihat atau tunanetra pun punya hak untuk menjadi imam sholat. Ini kaitannya dengan sholat ya, bukan bernegara. Dengan imam sholat. Boleh aja nanti mengkiaskan. Lawong imam sholat aja boleh orang yang tidak melihat,
apalagi yang lain misalnya. Itu beda lagi ya. Ini kita bahas khusus untuk yang bab sholat berjamaah. Disebutkan lagi bahwa ada sahabat Rasul Utban bin Malik ini pernah konsultasi ya, curhat kepada Rasul. Kalau bahasa gampangnya begini, Rasul, saya itu suka mengimami kaum saya, jadi pengikut-pengikutnya. Padahal saya ini seorang yang tidak bisa melihat. Kata Rasul, lanjutkan. Terus apa? Si orang ini, sahabat ini minta, wahai Rasul, tolong datang ke rumahku dan sholat di rumahku. Lalu Rasulullah SAW pun datang ke rumah ini, Utbah bin Malik. Rasul bertanya, wahai Utbah, di mana kamu pengen aku sholat? Lalu Utbah menyebutkan tempat tertentu. Lalu Rasulullah SAW pun kemudian sholat di situ. Sholat. Jadi ini penghargaan Rasulullah SAW kepada orang yang tunanetra mengimami pengikutnya. Ya, penghormatan. Jadi dikunjungi bukan diberi jabatan ya, tapi diberikan ini loh penghargaannya. Bentuk penghargaan Rasulullah SAW kepada sahabatnya yang tunanetra menjadi imam. Tadi kan saya sampaikan ini mungkin tidak kejadian di sini atau belum ya, tetapi ini pengetahuan. Siapa tahu Bapak Ibu mendapati pas sholat di tempat mana gitu loh, kok imamnya kok begitu selesai malah dituntun. Maksudnya dituntun itu karena tidak bisa melihat ya, bukan karena faktor fisik yang lain. Oh, berarti imamnya tidak bisa melihat. Loh, berarti gimana dong sholatku? Tadi masa aku sholat sama yang imamnya tidak bisa melihat? Jangan khawatir ya, insya Allah sah. Karena kata dalam kitab Al-Umm disebutkan Rasulullah SAW saja itu pernah menyuruh sahabatnya untuk menjadi sahabatnya yang tunanetra untuk menjadi imam. Kemudian yang kedua, bagaimana hukumnya sholat berjamaah yang imamnya seorang yang ajam? Ajam di sini maksudnya tidak fasih dalam berbahasa Arab, terutama bacaan sholat. Nah, ini Imam Syafi'i lagi. Dalam Imam Syafi'i menyebutkan sebaiknya orang yang tidak fasih lidahnya dalam mengucapkan dalam berbahasa Arab dan tidak bagus hafalannya, tidak maju menjadi imam. Kata Imam Syafi'i, saya memandang makruh keimaman orang yang tidak bagus bacaannya atau istilahnya lahan. Kenapa? Karena bisa mengubah makna apa yang ia baca. Ini Imam Syafi'i itu makruh kalau ada orang yang dia itu jelas-jelas dari segi bahasa Arabnya atau bacaan sholatnya nggak fasih, tapi maksa pengen jadi imam. Ini jangan dikaitkan dengan logat atau dialek wilayah tertentu ya. Kan ada yang menyebut ain itu dengan a, nga. Ada yang ha jadi ka. Al-Fatihah, Al-Fatihah jadi Al-Fatihah. Terus Assalamualaikum. Nah, itu mungkin karena logat di situ dialeknya. Meskipun itu sebenarnya bisa dirubah, maksudnya itu bisa diajari supaya bacaannya benar. Jadi alhamdulillahirobbilalamin, alhamdulillahirobbil alamin. Misalnya itu sebenarnya kan bisa diajari, bisa dipelajari supaya apa? Lidah Indonesia insya Allah menyebutkan huruf ain, alamin itu bisa. Tidak harus ngalamin. Misalnya gitu. Nah, ini Imam Syafi'i itu menyebutkan makruh itu. Oh, bagaimana kalau tempat saya itu kan imamnya begitu semua? Sudah nggak apa-apa. Kan makruh itu tapi disebutkan sah saja. Sholatnya hanya saja sebaiknya orang yang tidak fasih itu tidak menjadi imam. Artinya apa? Pilih di antara makmum yang lain, siapa tahu ada yang lebih baik bacaan sholatnya.
Ini kan kadang ada imam tertentu itu menyebutkan ain jadi nga. Bisa jadi, tapi itu bisa dikurangi dengan seringnya belajar. Kalau orang lagi belajar masih alhamdulillahirabbil alamin. Pasti merdu banget. Jebule malah ngalamin. Ya sudah nggak apa-apa. Tapi begitu setahun yang akan datang, tahun berikutnya ke sana kok imamnya sih ngalamin. Wah, ini berarti imamnya harus diajari ini, harus belajar. Mungkin 1 atau 2 kali lah. Enggak maklum. Nah, itu pentingnya belajar pas sholatan, jadi tidak hanya gerakan-gerakan saja, tetapi dari bacaan makharijul hurufnya. Ini lalu Imam Syafi'i itu menyetir lagi mengutip kisah dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu jadi ada seseorang Al-Musawwir bin Makromah, dia itu melaksanakan ibadah haji dengan golongan dari keturunan Abu As-Sa'ib. Lalu apa? Salah satu dari golongan As-Sa'ib itu yang orang sudah paham lidah mereka itu azam, jadi tidak fasih dalam berbahasa Arab, maju untuk menjadi imam. Lalu apa kata Al-Musawwir bin Makromah? Mundur, kamu mundur. Kamu jangan menjadi imam. Wah, terus apa? Kejadian ini sampai ke telinga Umar bin Khattab. Ketika sampai di Umar bin Khattab lalu manggil ini konfirmasi kepada Musawwir bin Makramah. Wahai Musawwir bin Makramah, kenapa kamu itu kok nyuruh atau melarang keturunan Sa'ib itu untuk mundur, tidak menjadi imam? Terima kasih, sampaikannya itu terima kasih wahai Khalifah Amirul Mukminin. Karena apa? Karena sudah memberikan kesempatan kepadaku untuk menjelaskan. Jadi pada waktu kejadian dia nggak banyak mau berdebat, enggak, sudah kamu mundur, pokoknya kamu mundur, itu aja. Tegas pada waktu saat naik haji itu, melaksanakan haji di Mekah. Lalu begitu kejadian, setelah selesai diceritakan kepada Umar bin Khattab. Kata Musawwir bin Makramah ini, wahai Amirul Mukminin, wahai Umar bin Khattab, aku itu memang benar melarang si fulan untuk menjadi imam. Kenapa? Karena saya tahu dan orang-orang tahu si fulan itu al-azam, yaitu orang yang tidak fasih dalam berbahasa Arab. Kenapa aku larang? Karena aku takut, aku khawatir orang-orang yang mendengarnya itu akan terpengaruh dengan bacaan sholat yang ia baca. Lakukan itu sudah tepat, wahai Musawwir. Artinya apa ini? Artinya kalau ada orang yang tidak fasih membaca dalam bacaan sholatnya, itu ada orang yang lebih fasih kemudian meminta untuk mundur, jangan dijadikan imam, itu tindakan yang bagus. Tapi jangan dipraktikkan langsung karena takut menimbulkan masalah. Jadi di belakang, maksudnya kalau sudah selesai. Kenapa? Khawatirnya terpengaruh. Kalau ada orang yang menjadi imam dalam bacaan sholat, kemudian dia membaca ayat atau surat tertentu dengan bacaan yang salah, nanti akhirnya orang yang sering mendengar terpengaruh. Di surat Al-A'la atau Ad-Duha itu Saufa ta'lamun itu ada, kemudian dibacanya tidak harus panjang, malah dibaca panjang. Dibacanya harus pendek, malah panjang malah pendek. Misalnya dalam surat yang suka dibaca itu Al-Adiyat, Qabar, wal adiyati dobha, fal muriyati qadha, fal mughirati subha, fasan nabi naqa, fawasat nabi jam'a, innal insana rabbihi lakanud. Lakanud itu lakanudnya panjang, bukan lakanud. Jadi kalau diamati
Ada bacaan-bacaan yang harusnya panjang malah pendek. Ada yang pendek harus malah panjang. Kadang juga ada yang membaca Alhamdulillah, lahnya panjang. Rabbil alamin. Padahal A-nya cuma 2 harokat. Panjang, merdu. Tapi ternyata bacaannya melebihi dari harokat. Takutnya kalau itu sering didengar oleh makmum, lalu si makmum menirukan. Nah, inilah yang dikhawatirkan oleh Musawir bin Makramah. Dia khawatir orang-orang yang ikut jamaah haji, bukan hanya dari keluarga Sa'ib itu, akan terpengaruh bacaannya si fulan yang jadi imam itu. Jadi bacaan imam sholat itu bisa jadi mempengaruhi ke makmum. Bisa jadi. Sekarang gini, berikan contoh. Bagaimana membaca surat Al-Asr, wal asri. Kalau sudah dibiasakan begitu terus. Di sekolah itu anak-anak membacanya gini, wal asr. Terus innal insana lafi husr. Ada yang benar, tapi ada yang innal insana. Semua kelas, Pak, Bu. Kelas 1 sampai kelas 6 yang kemarin saya pernah masuk, kalau pas doa terakhir innal insana ilal ladzina. Jadi saya benahi itu. Innal insana. Kenapa kok innal insana? Karena beda artinya. Karena sudah biasa dari kelas 1 sampai kelas 6 gitu, agak susah. Saya tulis pakai Arabnya gini, belum bisa baca. Saya tulis pakai Latin. Inna, an-nya double, bukan innal insa. Innal. Jadi membenahi bacaan yang sudah biasa terdengar orang itu dirubah menjadi benar, itu agak susah dan harus melalui tahapan proses, tidak langsung ujuk-ujuk sehari bisa. Banyak yang saya rubah, saya perbaiki ketika di sekolah ini, di SD Wilakerten. Bacaan wal asr. Kamu mau wal asri apa wal asri? Wal asr apa wal asri? Saya bilang gitu. Innal insana, innal itu ada gunahnya. Tapi saya jarang menyebutkan ada gunahnya, enggak. Kok malah bingung, gunahnya apa? Bacaannya bukan inna, bukan innal insana, tapi innal insana. Jadi memang kalau mengajarkan kepada anak, jangan ditambah dengan penjelasan yang malah tambah bingung. Saya berikan contoh gini, innal insana, bacanya inna karena ada gunahnya, insana itu karena ikhfa. Anak malah bingung. Apa ya Pak gunah? Apa ya Pak ikhfa? Bacaan sing bener ngene. Innal insana, bukan innal insana. Nah saksinya itu Butiwang nih yang pinggir persis kalau pas kelas 3 tuh ya. Kelas 3 kelas 4 itu pinggir kan, pinggir temboknya TK. Coba bagaimana bacaan wal asrinya. Itu belum saya benahi utuh itu karena kalau ditunggu niki ditinggal sedikit ya kembali ke fitrah ya, balik maning ya. Innal insana. Ya begitulah kalau tugasnya yang sudah bisa ya harus yang ngajari yang belum bisa dan harus sabar ya, sedikit-sedikit. Ini Al-Musawir bin Makramah demikian. Ini urusan sholat, jadi jangan sampai sembarangan. Nih memang nggak bisa lahan kon mundur. Nah ini tegas ya. Tapi kita nggak sampai seperti itu ya, tetap ada humanis ya tetap. Yang ketiga, ini mohon maaf ini Bapak Ibu kalau suara saya agak kurang enak didengar ya dalam posisi bindeng ya. Bagaimana hukumnya seorang imam dia itu mohon maaf anak hasil zina. Kalau Imam Syafi'i begini, makruh hukumnya mengangkat seseorang yang tidak diketahui ayahnya sebagai imam sholat berjamaah. Kenapa? Karena jabatan imam itu, kata Imam Syafi'i, itu adalah jabatan yang mulia dan utama. Imam sholat ini ya,
Saya ulangi lagi ya, makruh hukumnya bagi seseorang mengangkat seseorang yang menjadi imam yang dia tidak diketahui ayahnya. Ini bahasa kiasan, bahasa halusnya itu anak hasil zina. Nah, jadi ada penjelasannya gitu, dari menggunakan dari hasil zina, tidak diketahui bapaknya. Lalu bagaimana kita tahu bahwa si imam itu adalah punya bapak? Ya, misalnya jenengan menjadi musafir, terus hingga di sebuah masjid, apa harus dicari? Pak Imam, mohon maaf, jenengan punya bapak enggak? Bapaknya resmi apa enggak? Ya enggak gitu-gitu amat ya. Ini kalau sudah jelas bahwa si fulan itu dia hasil zina, maka kata Imam Syafi'i makruh hukumnya menjadi imam. Dibayangkan Imam Syafi'i itu udah lama Bu, Bapak Ibu, kan 1400-an lebih, 1400, 14 abad yang laluan. Sudah menuliskan bagaimana seandainya ada imam yang dia itu tidak jelas asal usul bapaknya. Berarti apa? Makanya saya tadi bilang, kejadian sekarang itu sudah dulu juga sudah kejadian, sudah pernah kejadian. Jadi Bapak Ibu sudah bersyukur punya ilmu pengetahuan, bisa punya referensi banyak dari masalah-masalah masa lalu orang-orang yang terdahulu. Tetapi kata Imam Syafi'i, sholat berjamaahnya orang yang bermakmum dengan imamnya yang hasil zina tetap sah. Sah. Ini kenapa? Dasarnya ini Imam Syafi'i kemudian mengutip bahwa Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah melarang seorang laki-laki menjadi imam sholat berjamaah. Setelah diselusur, faktor utama alasannya adalah si orang itu, si laki-laki itu hasil dari hubungan yang tidak benar ibunya. Jadi kan Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu enggak sembarangan memilih imam. Meskipun banyak yang dukung, diselidiki, iki tenan ora iki. Dari mana silsilahnya? Saking segitunya. Jadi istilahnya itu kalau sekarang apa? Bibit, bobot, apalagi? Bebet atau apa ya, meskipun saya nggak paham ya. Jadi itunya itu harus jelas gitu ya. Enggak asal nemu ujuk-ujuk, enggak. Nah, ini juga ini kalau dikaitkan dengan sekarang itu harus benar-benar cari pemimpin yang jelas. Ora karbitan ya. Tapi memang sudah ada, kalau bahasa kerennya track recordnya, jejak rekamnya itu ada. Kalau sudah jelek di rekamannya, masa lalunya, wah ini gak bakal jauh beda dengan sekarang nantinya atau nantinya. Kalau dulunya bagus, insya Allah akan lebih bagus. Jadi menurut Imam Syafi'i adalah makruh hukumnya mengangkat seseorang menjadi imam yang seseorang itu hasil dari zina. Ini anak saya tidur kan, nggak tahu ya dia zina ya. Kemudian yang keempat, bagaimana hukumnya anak kecil menjadi imam? Ini pernah kemarin ya disinggung, tapi ini kan karena urut-urutan dari kitab al-umnya maka saya bahas ulang. Bagaimana hukum anak kecil menjadi imam? Nah ini ditegaskan oleh Imam Syafi'i, imam itu harus seseorang yang sudah baligh dan memiliki ilmu tentang syariat, khususnya terkait dengan sholat. Jika ada anak kecil yang belum baligh menjadi imam sholat berjamaah yang makmumnya sudah baligh, maka salatnya tetap sah. Pelong kan? Coba kalau tidak sah. Kata Imam Syafi'i tetap sah. Jadi ada anak kecil, dia belum baligh tapi paham mengenai sholat, setidaknya bacaan dan gerakannya, sedangkan makmumnya itu sudah baligh, maka apa? Sholatnya tetap sah. Kemarin kan minggu lalu saya sampaikan, kalau ada anak laki-laki 7 tahun atau 8 tahun, 10 tahun, dia sudah bisa, sudah hafal bacaan sholat, tahu gerakan sholat, lalu apa? Jadikan dia imam, ibunya jadi
makmum. Tapi kalau anak laki-laki itu belum bisa, terus si ibu pengen jamaah, ya datang aja ke masjid biar berjamaah dengan yang lain. Ya. Jadi kalau punya anak laki-laki meskipun 6 tahun 7 tahun, syukur-syukur kalau sudah disunat, dia bisa bacaan sholatnya hafal dari mulai takbiratul ihram sampai salam dia hafal, gerakannya hafal, paham. Maka apa? Dia jadikan imam. Sholat berjamaahnya sah. Hanya saja Imam Syafi'i menyebutkan sebaiknya harus yang sudah baligh dan memiliki ilmu pengetahuan atau syariat mengenai seluk-beluk sholat. Jadi kalau ada anak kecil baru hafal abasa wa tawala atau amma yatasaalun, ini anak saya 7 tahun, 6 tahun sudah hafal amma yatasaalun. Dia harus berhak jadi imam. Karena yang lain itu belum hafal. Bukan itu kriterianya. Bisa jadi anak itu hafal surat An-Naba atau Al-Mulk atau Ar-Rahman, hafal bisa jadi. Tapi bab salat dia belum tentu paham. Iktidah itu apa? Enggak tahu. Kamu suka sholat? Iya. Gerakannya ya gitu. Jadi patokan hafal Al-Quran saja tidak bisa jadikan syarat utama menjadi imam. Ya. Ada seseorang yang dia itu baru hafalnya Al-Fatihah sudah bagus, kemudian ada satu surat yang ia baca itu terus. Bahkan ada sahabat itu kulhu. Iki sahabat bacanya kulhu meneh sampai dikomplain. Wahai Rasul, ini si fulan nek ngimami bar salat imam salat bar Al-Fatihah mesti kulhu. Nggih. Nggih. Ya, nanti juga gitu. Dikatakan bahwa anak yang kecil juga tidak boleh dikatakan imam. Jadi kalau misalnya anak tersebut mengetahui bahwa saya itu tahu saya mendengar saya itu anak haram misalnya, itu terus dia beranikan diri langsung masuk pondok dari orang yang pandai, dari orang populer, nanti dia ilmunya sangat dibutuhkan sama jamaah. Itu terus dia itu jadi imam tidak diperbolehkan di apa tuh? Kan, ya, maksudnya itu bagaimana? Yeah. Terus ini Pak, yang di jamaah kita sering kita jumpai. Berhubung saya mendengarkan kajian itu, apabila engkau melaksanakan sholat bagian, itu jangan di tempat Anda sholat wajib. Lebih baik Anda geser ke belakang atau kanan atau kiri. Sering terjadi Pak, karena di sini orang-orang yang di belakang imam itu orang-orang yang khusyuk, mungkin jadi tidak ada kesempatan imam mau sholat di lain tempat, jadi tertutup. Mau keluar seperti Pak Badawi kemarin, mau keluar tahu-tahu udah penuh, belum ada yang pergi. Minta tolong kalau yang di belakang ngasih kesempatan imam supaya bisa gerak dari tempat, jangan di tempat imam sholat bagiannya itu. Yang kedua, yang ketiga ya ini. Sering kita jumpai sholat itu kan sudah ada ketentuannya apa? Sering ada jamaah itu yang gerakannya itu terlalu banyak dari gerakan sholatnya itu Pak. Misalnya pukul, ada yang ini, ada yang itu, nah gimana? Terus setelah sholat itu kan ada wirid. Wirid itu kan mungkin sudah ditentukan, ada bacaan ya subhanallah, ada itu ya, nanti wirid mungkin ada doa. Doa itu kan setelah wirid, itu biasanya setelah salam langsung ini. Itu bagaimana Pak? Terus nanti sambil mengikut kanan mengikut kiri. Apalagi kalau Anda sholat yang dibenci oleh Allah, itu sholatnya tidak jadi gathuk, itu tidak menapa hidup, tidak, tapi hanya gathuk kok gini Pak. Padahal dia tidak pakai pecis. Itu Hidungnya enggak? bagaimana itu? Terima kasih. Oke, sujud. Tidak. Hidung. Baik. Yang pertama, bagaimana kalau seorang yang dia itu, mohon maaf hasil katakan istilahnya itu anak haram,
lalu dia bertobat, dia tahu, kemudian dia bertobat, istilahnya pesantren, lalu dapat ilmu agama yang bagus. Kemudian bagaimana kalau dia jadikan imam? Nah, tadi kan disampaikan kalau kisahnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu melarang laki-laki itu. Artinya apa? Cari yang lain. Untuk khusus untuk sholat berjamaahnya. Tapi untuk yang lain silahkan dia ilmunya disebarluaskan. Imam Syafi'i malah menyebutnya makruh. Kecuali kalau memang tidak ada sama sekali dari jamaahnya itu tidak ada yang lebih bagus dari dia. Anda semua misalnya ini misalnya loh ya ada anak haram laki-laki anak haram menjadi imam. Jadi dia udah belajar agama. Nah, ditugaskan di suatu tempat. Di tempat itu tidak ada yang lebih bisa dari dia untuk sholat. Maka apa? Ya sudah dia. Kenapa? Alasannya beda lagi. Tidak ada yang lebih baik. Jadi tetap seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu dilarang. Cari yang lain. Orang itu banyak. Jamaah kita itu banyak sebenarnya ya. Oh, saya berharap tuh Mas, ini Pak Wedi ini tuh kapan-kapan jadi imam itu ya. Karena generasi kita itu perlu ada penerus kan? Siapa lagi tuh Bang orang golong-dong ya? Harus itu yang anak kecil kok belum balik jadi imam kok masak itu alasannya apa? Soalnya itu yang belum balik itu kan seakan-akan belum ajin. Itu alasannya apa? ya gimana? Tadi kan abang bilang tadi anak kecil jadi imam. Ya. Ya itu kan belum balik. Ya. Itu seakan-akan kan belum wajib jadi apa sholat. Kok jadi imam itu gimana? Alasannya kok sah itu alasannya apa? Gih. Ya. Baik. Ini ya dari Pak Badawi berarti ya. Ya lanjut dulu yang ke Pak Kasiran ya. Sekarang bagaimana kalau seseorang yang untuk sholat ba'diyah atau qobliyah? Ya, sebaiknya pindah, geser ke kanan, kiri, depan, belakang, meskipun sedikit. Saya lupa hadisnya itu di sini kalau tidak salah ada. Kalau dalam bahasa hadisnya itu a'jabiyu, apakah kamu itu enggak kuat? Apakah kamu enggak sanggup untuk geser ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakangmu? Itu maksudnya apa? Supaya dianjurkan ketika seseorang setelah sholat fardu itu geser atau sebelum itu geser ke kanan ke kiri atau ke depan belakang meskipun sedikit. Kalau dalam bahasan yang lain itu dipisahkan dengan obrolan dengan temannya. Misalnya assalamualaikum itu sudah merubah gitu ya. Ini sebentar. Kita selesaikan dulu ya. Kemudian banyak gerak. Nah kemarin saya sudah bahas mengenai gerakan-gerakan yang diperbolehkan dalam sholat, termasuk menginjak kalajengking dan lain. Lalu bagaimana kalau kuku dia? Berarti dia kebanyakan gerak. Yaitu apa? Menambah gerakan sholat. Jadi sholatnya bisa jadi tidak jadi makruhnya itu karena banyak gerakannya. Ada gerakan yang tidak terkait dengan sholat. Lalu setelah salam langsung doa. Ya tidak apa-apa. Assalamualaikum dia berdoa, ya silahkan. Tetapi jangan sampai, kata Nabi itu, jangan sampai seperti monyet kera. Jadi setelah assalamualaikum langsung kabur, langsung lari. Nah, makan sempat ditegur, kenapa kamu? Karena ada alasan si siapa itu Sa'labah itu ya, yang punya harta itu. Jadi karena baju kainnya itu mau dipakai istri saya sholat, nah, itu beda lagi urusannya. Tapi kalau kainnya kalau digelondong nggak mungkin ya. Kenapa kamu dulu habis sholat kok langsung? Karena sarungnya mau dipakai istri saya, kayaknya nggak mungkin ya. Kemudian sujudnya itu tidak menyentuhkan hidungnya ke tanah. Maka apa? Maka gerakan sujudnya kurang sempurna. Sudah sempurnanya dia, ininya sudah oke, dahi, tangan, lutut, jari-jari, kaki, tapi hidungnya tidak. Tapi sudah terwakili ini, tidak. Itu bisa jadi ya. Ini pentingnya kita belajar itu karena kadang memahami orang dia paham ini, itu mengamalkan itu saja, tidak yang lainnya. Oh malah ini ya. Nah kalau sikut ini nyentuh tanah itu malah termasuk yang dilarang ya.
Lalu terakhir ini dari Pak Badawi, bagaimana kok bisa anak kecil itu dijadikan belum balik sah salatnya? Sah menurut Imam Syafi'i ini ya. Kenapa? Karena bukan baliknya tapi dia sudah paham mengenai bacaan sholat itu, bacaan dan gerakan sholat, bacaan Al-Fatihah terutama. Itu yang jadi alasan. Nah kalau Imam Syafi'i pun sebenarnya lebih cenderungnya itu yang sudah balik dan punya ilmu pengetahuan. Maka tugas yang sudah dewasa, yang bapak-bapak ini tetap menjadi imam. Meskipun ada kecil, dia usahakan tetap bapak-bapak yang maksudnya sudah dewasa, yang sudah lebih memahami. Karena anak kecil itu jadi imam juga bisa grogi itu ya. Didahamin sama jamaah, mau waduh bisa grogi itu ya. Saya kira itu, ini saya napasnya terengah-engah Bapak. Sambil nahan ini. Cukup, Gi? Ada lagi? Kita, Gi, insya Allah ya. Gi. Oh ya, ini saya sebenarnya tadi udah pas ya. Tadi saya ada 42 tadi. Ini kan 53. 9 menit tadi. Kita akhiri dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.